Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, berjumpa kembali di Senat 0664 Bang Datuk Channel. Oke guys, sekarang saya tengah berada di kandang close house system Nagari Sari Laweh ya, di sini ya guys, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Nah, di bagian belakang saya ini adalah kandang close dengan panjang kandang 60 meter ya. Kemudian kandang ini adalah double deck. Ya, mungkin bagi sebagian besar peternak ayam di Provinsi Sumatera Barat, kandang ini sudah tidak asing lagi karena kandang ini pernah viral sekitar 2 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Kandang ini dengan populasi 15.000 ekor 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2019 akhir ya. Populasi 15.000, 10.000-nya tewas, 10.000 ayam mati ya di waktu pagi atau subuh teman-teman sekalian. Penyebabnya listrik PLN blackout atau listrik padam ya, listrik PLN mati. Kemudian human error untuk petugas kandangnya terlelap ya teman-teman ya. Jadi 10.000 ayam mati di saat itu. Nah, pada sesi kali ini saya akan mengulas di bagian dalam kandang. Waktu kejadian 2 tahun yang lalu teman-teman, itu untuk kontrol di blowernya itu masih semi otomatis, karena yang otomatis hanya di masa brooding, yaitu untuk minimal ventilasi ya, minimal ventilasi. Kemudian untuk kontrol blower, untuk kontrol dengan temperatur atau suhu ya, itu masih manual, ada monitor di bagian dalam. Kemudian ketika termonitor untuk suhunya mulai panas, maka perlahan dan bertahap blowernya mulai di on kan oleh petugas kandang atau anak kandang ya. Itu untuk kondisi yang lama ya guys ya. Nah, untuk kondisi yang baru, kandang ini akan diaktifkan lagi teman-teman dengan populasi 15.000 ekor ini ya, double deck. Nah, untuk kontrolnya sudah kita perbaiki, sudah kita pasang yang kontrol full otomatis untuk blower ya teman-teman ya. Saya akan ajak teman-teman sekalian untuk melihat kandang ini dan juga untuk sistem kontrol blower yang sudah kita pasang di sini. Insya Allah ya sekitar 5 hari ke depan ya, Jumat, sekarang di hari Ahad ya, hari Jumat insya Allah kandang ini akan check in dengan populasi 15.000 ekor teman-teman. Tetap ikuti di Bang Datuk Channel, kita akan masuk ke bagian dalam dan akan ulas kandang ini ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan coba masuk ke bagian dalam kandang. Kita mulai dari lantai 1 yang di bawah ya, lantai yang di bawah. Ini untuk tempat genset teman-teman. Nameplate-nya sudah tidak ada, jadi kita nggak tahu ini kapasitasnya berapa. Informasi dari owner kandangnya sekitar 20 kVA ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian dalam teman-teman, kemarin ketika kita pasang untuk panel blowernya, untuk di sini ada 8 blower ya. Jadi di lantai bawah itu ada 5 blower, tapi jenisnya itu bahannya fiber teman-teman. Nah, untuk di lantai atas itu 3 blower tapi konven, jadi kekuatan anginnya jauh lebih bagus ya. Yang di atas 3 dibanding 5 masih bagusan yang di atas teman-teman. Nah, jadi kemarin itu ketika kita operasikan 8 blower, kabel letter U dari box KWH meter yang ada di luar ini milik PLN ya, kemarin itu di 4x4 mili ya, 4x4 mili kabel tunggal. Jadi karena panas, kita khawatirkan akan berdampak buruk, maka kemarin waktu pemasangan panel blower ini kita ganti dengan ukuran, dengan kabel Jembo ya, merek Jembo, ukuran 4x10 mm, jenisnya NYY Hawaii ya. Jadi kabel serabut 4x10 teman-teman. Sekarang sudah aman ketika dioperasikan 8 blower. Nah, ini kita ganti kemarin, kita laporkan lewat PLN Mobile, kemudian petugas datang untuk buka segel, baru kita ganti di sini ya. Namun untuk penggantian petugas tidak mau melaksanakan,
jadi terpaksa kita yang langsung turun tangan untuk penggantian kabel LTRU, pemasangan ke box KWH meter PLN ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian dalam ya, kita ulas lebih jauh untuk kandang ini, kandang yang pernah viral ya teman-teman ya. Nah ini dia, saya juga nggak sempat ini untuk videokan kondisi awal dari panel yang ada di sini, tapi yang jelas saya kasih gambaran ya teman-teman ya. Untuk meng-on-kan blower dulu menggunakan di sini pas button start stop di sini ya. Ini bekas lubangnya. Jadi di sini ada tombol start stop, start stop, start stop. Untuk lantai satu itu ada 5 blower, tapi di sini hanya 3 tombol start stop, termasuk kabel yang arah ke blower, karena ada 2 blower yang dikoppelkan ke tombol yang sudah ada di situ ya teman-teman ya. Untuk lantai 2, nah masing-masing blower memiliki 1 tombol, karena tombolnya 3 masing-masing lantai ya. Saya temukan seperti itu sebelum saya pasang panel ini. Panel ini produksi kita teman-teman, jadi sudah kita pasang sekitar ya pas ya 1 pekan yang lalu, hari Ahad yang lalu selesai pemasangan ini. 2 hari pekerjaan dengan 2 orang personil ya. Ini adalah panel sebelumnya ya, ini adalah panel untuk kontrol semi otomatis. Maksudnya semi otomatis dulu saya temukan di sini. Panel ini digunakan untuk minimal ventilasi atau intermittent. Jadi di sini ada kontaktor, terus ada timer. Jadi fungsi panel ini hanya kontrol otomatis di bagian minimal ventilasi ya teman-teman ya. Itu yang saya temukan. Nah, kemudian untuk directnya, nah yang saya jelaskan tadi, di sini ada pas button, tombol untuk start dan stopnya ya teman-teman ya. Kemudian panel ini saya berdayakan untuk menjadi panel distribusi. Nah ini sudah saya robah, semua isinya sudah saya buka. Tak tahu ownernya taruh di mana ini ya teman-teman ya. Ada masih dirangkai, nggak saya buka satu persatu. Jadi ini saya sulap, saya robah menjadi panel distribusi. Isinya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini isinya ya, untuk ekonomis ya. Sebenarnya di sini panel distribusi itu harus ada perangkat proteksi pas failure relay. Tapi di sini ya untuk kondisi awal ya teman-teman ya. Untuk ke depan kalau ada request dari owner, insya Allah akan kita penuhi. Di sini adalah MCB utama dan di sini MCB route. Saya akan jelaskan dulu untuk dari awal wiring di sini, karena di sini cukup beraturan ya. Karena dari kondisi awalnya itu ya lumayan acak-acakan lah di sini teman-teman. Di sini banyak kabel. Di sini ada ohmsaklar tapi yang bahannya fiber itu ya, bahan fiber. Kemudian kabel di sini banyak yang sembraut, ada juga yang melebihi dari kuat hantar arus. Kemudian kabelnya dijadikan 2, ada yang dijadikan 3 ya teman-teman. Jadi lumayan ribet lah ngelihatnya awalnya. Nah untuk alur instalasinya itu, ini adalah Jembo ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat kabel Jembo NYY Hawaii 4x10 mili, kabel serabut ini ya. Ini dari PLN. Ini dari sumber PLN, kemudian masuk ke ohmsaklar MDE 40 ampere di sini. Ini bahan besi ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada 2 inputan. Pertama dari PLN yang dari bawah, yang dari atas ini adalah genset teman-teman. Ini adalah yang sumber dari genset. Pakai twisted kabel 2x10, tapi di sini dikali 2 ya. Jadi 4x10 mili yang masuk di sini teman-teman, masuk ke sini untuk inputan dari genset. Kemudian outputnya atau arah bebannya itu di sini masuk ke panel distribusi. Ini saya menggunakan juga kabel yang 4x10 mili. Teman-teman bisa lihat 4x10 mili Jembo di sini ya. Kemudian masuk ke panel distribusi. Nah ini dia, masuk ke panel distribusi melewati current transformer atau CT pilot lamp volt ampere meter yang ada di pintu panel ya. Nanti akan kita lihat. Kemudian di sini sebelumnya juga nggak ada ini teman-teman, untuk grounding atau RD pentahanan ini sebelumnya belum ada. Kemudian kita pasang ya dengan bahan tembaga celup. Grounding rootnya itu 1,5 meter kalau saya nggak salah panjangnya. Nah masuk di sini 4x10 mili. Ini netralnya, ini RST merah kuning hitam. Kemudian di sini adalah MCB utama. Saya gunakan di sini MCB 3 pas 32 ampere. Kemudian masuk di bagian rel atau sisir kopel MCB atau rel bus bar.
Nah, di sini saya bagi untuk rute 3 pas. Rute 3 pas di sini saya bagi menjadi 2. Kenapa? Karena masing-masing panel blower itu dapat satu rute. Ini adalah rute untuk lantai bawah ya. Panel blower untuk lantai bawah. Ini adalah rute untuk panel blower yang di lantai atas. Ini adalah rute pemakaian penerangan, ada mesin pompa air dan ya macam-macam lah di sini ya teman-teman ya. Ini MCB 1 pas yang chin 10 ampere, 6 ampere, 6 ampere ini ya. Nah, untuk rute saya gunakan di sini MCB 25 ampere masing-masingnya. Nah, itu untuk urutan teman-teman. Nah, untuk di panel yang di bawah, panel blower yang di bawah, output ke panel blower dari panel distribusi ini saya gunakan twisted kabel 4x10 mili karena konsumsi daya untuk blower yang lantai bawah yang 5 unit itu cukup besar ya teman-teman, sehingga kabel 2,5 itu ya lumayan hangat lah, mungkin suhu 45 sampai 50 derajat Celcius lah ya. Jadi untuk cari aman saya pakai di sini twisted kabel 4x10. Sedangkan untuk lantai atas ini saya gunakan kabel tunggal ini ya, tunggal 4x2,5 mili. Ketika operasi 3 blower full masih aman, tidak ada kenaikan suhu atau terasa hangat di kabel ini ya teman-teman, karena dayanya itu ya sekitar 2,6 ampere lah bebannya satu, 2,5 lah ya, 2,5 dikali 3 ya 7,5 ampere, masih jauh dari range kemampuan KHA kabel ini yang di 26 ampere ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah rute tadi ya, penerangan dan mesin air sudah kita bagi di waktu beban puncak secara merata, hampir mendekati, hanya selisih 1-2 ampere ya. Dan kita tutup panel distribusi teman-teman. Nah, ini panel semi otomatis yang saya berdayakan untuk menjadi panel distribusi ekonomis. Nah, ini dia tadi yang saya sampaikan. Ini adalah volt ampere meter ya, pilot lamp, indikator. Ini warnanya kuning semua, tapi ini menandakan R, S, dan T ya teman-teman ya. Untuk monitor beban juga bisa di sini. Oke, output dari panel distribusi untuk panel blower ini dia menggunakan twisted kabel. Untuk panel blower yang ada di lantai 2 atau atas ya, ini dia teman-teman, salah satunya. Nah, ini adalah panel blower sudah full otomatis ya, seperti yang biasa kita produksi untuk kandang ayam broiler. Di sini menggunakan climate control Punos 207. Di sini karena 5 fan, jadi untuk kontrol otomatis yang fan 4 ini dikoppel fungsi otomatisnya dengan fan 5 atau blower 5 di kandang ini ya teman-teman ya. Tapi untuk fungsi manual dan off tetap di selektor yang nomor 5. Nah, oke, kita lihat bagian dalam. Ini suhu dalam kandang sekarang ya, 25,3 derajat Celcius. Kita lihat teman-teman, ini dia untuk kondisi di dalam panel blower ya. Ini sudah kita commissioning kemarin karena sudah persiapan. Nah, ini dia teman-teman ya untuk kondisi dalam panel. Nah, setelah di sini kita coba lihat di bagian dalam kandang untuk persiapan di bagian dalam. Sekarang petugas kandang atau anak kandang sudah mulai bersiap ya. Kondisinya masih seperti ini teman-teman. Mungkin ini lagi pengujian untuk air minum ini ya di sini ya. Kondisinya masih seperti ini sementara hari Jumat. Sekarang hari Ahad, hari Jumat sudah check in ayam ya teman-teman ya. Populasi kalau satu lantai, kalau 2 lantai 15.000 berarti 7.500 untuk satu lantai teman-teman. Masih ada spare sebenarnya, masih bisa dinaikkan kalau kondisi kandang dan hasilnya baik ya, hasil panen ayam baik. Nah, ini dia teman-teman untuk kondisi kandang, persiapan masih seperti ini. Sekarang kita coba naik ke lantai 2 teman-teman. Kita coba naik ke lantai 2 atau lantai atas. Ini sengaja saya nggak coba untuk on kan blower ya, karena tadi di bagian belakang kelihatan ada petugas kandang yang coba beres-beres, mana tahu
lagi pemasangan terpal di dekat blower. Jadi untuk safety mending kita tidak coba untuk on-kan blower. Nah itu untuk wiring ya, untuk wiring di sini teman-teman, untuk wiring kabel power. Kondisi wiring seperti ini sudah cukup ideal ya sebenarnya, dengan ukuran kabel, dengan ohm saklar yang seperti ini, bukan yang fiber atau yang plastik itu. Kemudian dengan panel distribusi ya, walaupun belum ada fast failure relay, sebenarnya harus ada di sini ya teman-teman ya. Nah, berhubung histori dari kandang ini pernah viral karena 10.000 ayam tewas ya, 10.000 ayam mati teman-teman, karena blackout dari sistem PLN, kemudian anak kandangnya ketiduran. Jadi owner kandang request untuk pemasangan alarm blackout system. Jadi kita akan pasang alarm blackout system, kita akan kasih sirine sehingga kemungkinan seperti itu, human error seperti itu tidak berulang kembali ya teman-teman sekalian. Kita akan pesan untuk materialnya, kemudian kita akan pasang sirinenya di tempat yang paling strategis untuk membangunkan kalau semisal ketiduran lagi. Kita naik ke lantai atas teman-teman. Nah ini untuk lantai atas, kandang yang di lantai atas kita naik. Ini kayaknya ada penambahan ini ya, sekam ya teman-teman ya, ada tumpukan. Nah di sini sudah persiapan lumayan jauh ini teman-teman, bagian atas. Kita coba nyalakan lampunya. Ini untuk saklar lampu ya, lupa saya sampaikan tadi, saklar lampu juga sebelumnya ditumpuk di lantai bawah semua ya, jadi sudah dibantu juga pindahkan ke atas untuk saklar dan stop kontak, dipasang juga satu oleh rekan kita Pak Samsir ya, ahli instalasi listrik untuk Payakumbuh dan sekitarnya. Kita coba nyalakan lampu yang di dalam ya teman-teman ya, supaya kelihatan. Kemudian di sini ini di off kan ini ya, kita coba on kan aja nggak apa-apa, yang penting blowernya nggak kita nyalakan biar bisa kelihatan suhu di dalam. Nah ini kayaknya kemarin belum ini ya, ada kelupaan mungkin, seharusnya ini dimasukkan ke terminal ini. Kita akan pasang ke terminal ini untuk kabel sensor atau temperatur ini ya teman-teman ya. Ini untuk 3 blower ya teman-teman, untuk 3 blower. Suhu sekarang 31,4 di dalamnya, cukup panas ya, cukup panas. Ini panel yang di lantai atas, ini panel juga kita produksi teman-teman sekalian, sudah kita commissioning juga. Nah kita lihat bagian dalam kandang. Nah ini untuk sekamnya sudah dibentang ya teman-teman, sudah dibentang dan sudah mulai agak jauh ini persiapan yang di bagian atas ya. Ini kondisinya teman-teman. Kita off-kan lagi untuk saklar lampunya. Itu ulasan kita tentang kandang close house system dengan panjang kandang 60 meter ya teman-teman ya. Sekarang kandang ini akan diaktifkan kembali, tapi sudah dengan fungsi kontrol blower full otomatis. Dan juga untuk sirine atau alarm blackout sistem PLN akan kita pasang di sini untuk mengantisipasi supaya masa kelam kandang ini tidak ada peluang atau celah untuk terulang kembali. Mudah-mudahan nggak pernah terulang lagi ya teman-teman ya. Demikian ulasan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk tontonannya. Berjumpa lagi kita di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.